kitab Ar-Rasailu Asy-Syahsiyah karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Fata'ammal rahimakallahu ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ba'dahu wattabi'una lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ma alaihi al-a'immatul muqtada bihim min ahlil hadisi wal fuqaha'i ka Abi Hanifah wa Malikin wa Syafi'i wa Ahmad ibn Hanbalin radhiyallahu anhum ajmain likai nattabi'a atharaha. Jadi yang pertama, pendiri Wahabi ini menyampaikan satu tausiah ya. Perhatikan ya, selalu perhatikan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi gitu ya. Maka alaihi Nabi itu maksudnya sesuatu yang Nabi ada di atasnya, berarti ajaran Nabi. Kemudian ajaran para sahabat, ajaran para tabi'in, juga ajaran para ulama ahli hadis, ulama ahli fikih yang memang sudah menjadi panutan seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Dan agar kita mengikuti peninggalan mereka. Kainat tabi'a atharoha. Ini adalah nasihat dari pendiri Salafi Wahabi, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi mungkin belum masuk kepada yang ingin saya sampaikan. Kemudian wa amma madhabuna, adapun madhab kami, nah berarti jelas madhab dia dan pengikutnya ya. Karena Wahabi itu adalah Abba'u Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Itu ucapannya bin Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Saya baru saja datang dari Solo ya, mengikuti muktamar. Alhamdulillah maunya saya menayangkan video itu dari muktamar atau siaran langsung membicarakan hukum-hukum agama saya, tapi belum tertarik untuk siaran langsung. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman. Tujuan saya sekarang ini berbicara, mengangkat kembali hot issue ya, berkaitan dengan statement atau pernyataan Gus Zakka yang membicarakan kitab yaitu Rasailus Syahsiyah ya, yaitu risalah terkait dengan sosok atau kepribadian. Nah, jika berbicara kepribadiannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagaimana yang dipaparkan oleh Zakka itu, Gus Zakka, seolah-olah menurutnya benar tetapi sebenarnya masih menunjukkan kepintarannya dia, terlalu pintar gitu ya. Saking terlalu pintarnya sehingga tidak mampu memahami dengan benar apa yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini orang yang disesatkan oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian yang kedua disesatkan oleh Al-Maliki. Yang ketiga disesatkan oleh Umar Hafid. Kemudian Gus Zakka berdiri kan bukan seperti kita berdiri. Gus Zakka itu berdiri pada pihak orang yang menyesatkan. Di sini saja sudah tidak pernah ada keadilan. Bagaimana orang yang menyesatkan berbicara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika menyesatkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Wahabi lainnya?
artinya apa yang disampaikan itu adalah omong kosong. Nah itu ya. Yang kedua, jika ditelaah ucapan Az-Zakka ketika membahas kitab Rasailus Syakhsiyah itu menunjukkan keawamannya di dalam memahami kitab tersebut, walaupun kitab tersebut benar isinya tapi salah pengertiannya gitu. Yang pertama, dia tidak pernah mempelajari kaidah bid'ah sebagaimana oleh Ibnu Katsir misalnya tentang sholat tarawih ya. Ibnu Katsir ini loh, yang disebut sholat tarawih itu disebut bid'ah lugawi. Jadi bid'ah hasanah ini dalam pengertian lain diangkat oleh Ibnu Rajab, oleh Ibnu Abdul Bar itu. Beliau dari mazhab Malik Hambaliyah ya. Dan beberapa ulama sekelas Ibnu Taimiyah sekalipun atau siapapun yang mendefinisikan bid'ah, pengertian mahmudah atau hasan, yaitu bid'ah hasanah, dalam konsep pemikiran mereka itu bukan berarti bid'ah hasanah sebagaimana yang dipikirkan oleh yaitu kelompok-kelompok kuburiyun gitu. Kalau bid'ah hasanah dalam kuburiyun itu sinyalnya adalah membolehkan segala perkara-perkara bid'ah yang memang tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ubudiyah, amalan ibadah. Saya tidak ingin mengomentari orang yang tidak tahu pengertian bid'ah. Misalnya, kalau ini bid'ah, kepalamu bid'ah gitu. Itu sudah orang putus asa di dalam memberikan jawaban atau pamer kebodohan ya. Jadi bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i tentang mahmudah, kemudian bid'ah hasanah yang dikatakan oleh yaitu siapa namanya taruhlah dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bid'ah bil lughah ya, bid'ah bil lughah, bid'ah menurut bahasa. Kenapa? Perkara yang diamalkan oleh sahabat itu adalah perkara yang sudah ada dan diamalkan oleh sahabat. Artinya sudah pernah ada contohnya sebelumnya. Contoh salat tarawih. Contoh salat tarawih. Itu sudah ada contohnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sempat ditinggal oleh Rasulullah, tetapi para sahabat Nabi mengerjakan dengan berkelompok-kelompok pada waktu itu sampai Nabi meninggal. Sampai Nabi meninggal. Kemudian di zaman Umar, kelompok-kelompok yang ada itulah yang disatukan sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang disebut dengan bid'ah hasanah. Pengertiannya adalah lugawi. Bukan bid'ah hasanah seperti yang Anda pikirkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan langsung dengan mushaf Quran misalnya. Mushaf Quran ini esensinya tidak ada perubahan sedikit pun pada ayat-ayat yang dibaca. Jadi esensi apapun nih, kandungan di dalamnya tidak berubah. Murni Al-Quran yang pernah dibaca di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu sahabat sudah menulis di daun-daun kurma, kulit kambing, kulit apa, semuanya ditulis. Kemudian di zaman Utsman lalu mengumpulkan menjadi satu mushaf Utsmani. Tentunya tanpa perubahan-perubahan juga. Ini yang disebut dengan bid'ah hasanah dalam pengertian lugawi, karena sudah ada yang melaksanakan sebelumnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun misalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ditulis, ya, tidak ditulis. Taruhlah zaman sekarang baru ditulis Al-Quran itu,
tentu tidak akan menyalahi ketentuan agama. Karena apa? Dan tidak bisa dipandang bid'ah. Yang pertama, karena esensi Al-Quran tidak berubah. Jadi esensi Quran itu sendiri tidak berubah. Bunyinya, lafadznya, dan sebagainya tidak ada perubahan. Beda dengan ahlul bid'ah ketika dia melebih-lebihkan di dalam beribadah. Ya, melebih-lebihkan di dalam beribadah. Ahlul bid'ah ini ditambah bagian ininya, ditambah bagian misalnya usolli, misalnya ya, satu contoh ya. Kemudian ditambah bacaan-bacaan sayyidina dan sebagainya. Itu baru bid'ah. Jadi itu baru dipandang bid'ah itu. Tapi kalau Al-Quran apanya yang berubah? Bacaannya tidak pernah berubah gitu. Coba perhatikan saja apanya yang berubah. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi kalau sholat itu kemudian dirubah-rubah, itulah yang salah itu. Apalagi ditambah dengan amalia-amalia yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali bid'ahnya. Tadi dikatakan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makana alaihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ijma'ul ummah, ya. Itu kan ijma'ul ummah itu siapa yang dimaksud? Jadi kalau kita lihat ijma' ummah itu, Imam Ahmad pernah mengatakan, jadi laisal bid'ah laisa ijma' fil Islam. Jadi tidak ada ijma' di dalam Islam itu. Kalau kita telusuri lebih jauh, ijma' dalam pengertian ashabi, para sahabat, ashabu, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dipakai adalah sebuah ketentuan yang disukai dan disepakati juga didukung oleh para sahabat ketika itu. Hanya kehati-hatian mereka itulah yang kemudian disebut bid'ah. Bid'ah hasanah. Padahal sudah jelas kalau kita lihat perkataannya Ibnu Mas'ud itu, barang siapa mengada-ngada wa yaraha hasanatan, itu siapa yang mengada-ngada kemudian memandang yang diada-adakan itu adalah baik, apa dikatakan? Dia sama saja dengan menuduh Nabi Muhammad khonar risalah, yaitu khianat di dalam risalahnya. Itu perkataan Ibnu Umar. Jadi faqad yaraha hasanatan, sampai dikatakan begitu. Kemudian memandang perbuatan bid'ah itu hasanah, dia sampai dikatakan sungguh dia telah menuduh Nabi khonar risalah, yaitu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalahnya itu. Perkataan Ibnu Umar ini sangat terkenal di kalangan ulama-ulama fiqih ya sebenarnya. Kemudian mengenai perkataan imam ini ketidakmampuan Zakka memahami Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau dibaca pernyataan-pernyataan empat imam itu selalu memerintahkan, menganjurkan, selalu menghimbau kepada seluruh pengikut-pengikutnya untuk tidak taklid kepada mereka dan mengembalikan setiap yang bertentangan dengannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dikatakan oleh para imam. Artinya mengikuti para imam itu bukan sekedar melihat dari fatwanya kemudian perkataan imam itu harus benar, tidak gitu. Salah besar itu pengertian begitu. Pokoknya imam harus ikuti. Justru Anda pemahamannya yang salah. Baca juga pernyataan-pernyataan imam yang memerintahkan kita kembali kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi jangan mengarahkan orang itu buta huruf, buta ayat, buta Quran, buta Sunnah. Itu sama saja dengan membodohkan orang lain Anda itu. Sikap seperti itu kalau kita pahami lebih jauh ya,
Artinya menutup kepada umat ini supaya tidak berakal, harus tunduk patuh kepada mazhab. Itu bertentangan dengan jiwanya mazhab itu sendiri malah. Tuh yo, dari saya itu. Jadi pengertiannya jangan dirubah-rubah lah gitu. Termasuk perkataan Ibnu Katsir itu, memandang tarawih itu salat tarawih itu bukan bid'ah, tapi bid'ah bil lugha, bukan bid'ah dhalalah, bid'ah bil lugha. Kan di dalam bahasa itu ada dua. Seolah-olah dia bid'ah gitu, padahal tidak berbuat bid'ah, karena memang pernah dikerjakan Rasulullah salat malam tersebut, salat tarawih yang diikuti oleh jemaah para sahabat di bulan Ramadan. Kemudian ketika Nabi tidak sholat lagi, para sahabat ini melaksanakan sholat tarawih berkelompok-kelompok, tidak seperti sebelumnya diimami oleh orang-orang ini dan sebagainya. Enggak, jadi mereka berkelompok-kelompok di sudut-sudut masjid. Baca sejarahnya dong sholat tarawih itu, biar ngerti paham agama gitu. Tidak hanya sekedar mengeluarkan fatwa, ini saya pandai, wah saya hebat. Nggak, Wahabi salah. Pokok kalau Wahabi salah itu Anda. Jadi pengertiannya seperti itu dong. Jadi jangan mencoba mengoplos perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan oplosan cara berpikir Anda. Itu namanya oplosan cara berpikir Anda itu. Karena tidak pernah mengerti kaidah yang dipakai. Apalagi kemudian kaidahnya Wahabi ini adalah manhaj. Lagi Anda membandingkan dengan Syekh Nasruddin Albani misalnya, wah apalagi As-Sauqani, Syekh Albani dan sebagainya misalnya. Kalau dibandingkan dengan imam mazhab, katanya tidak mau membanding-bandingkan. Oke, kalau Anda seperti itu saya bisa bandingkan juga. Memangnya imam-imam mazhab pada waktu itu mengumpulkan hadis, kemudian itu menelusuri hadis, kemudian mensyarah kitab-kitab hadis sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Nasruddin Albani. Anda tahu karya Albani ada berapa gitu? Melebihi karyanya imam-imam mazhab. Ini kalau saya mau loh membanding-bandingkan, kan Anda begitu, meskipun dipandang hina oleh orang-orang Anda. Karena memang keilmuannya ya dari Habib Al-Jufri As-Segaf itu. Apa Hasan siapa itu yang mengatakan kitab Tanaqud Syekh Albani itu. Dari orang itu sumbernya. Jadi dari sumber-sumber lama juga. Orang-orang Anda yang memang nol itu sudah dibantah semua oleh ulama-ulama Wahabi. Anda itu ketinggalan zaman menurut saya. Hanya berbicara sudah ketinggalan jauh zamannya itu Anda. Saya tidak ingin membanding-bandingkan Syekh Albani dengan Imam Syafi'i, tidak, karena Anda yang seperti itu merendahkan juga gitu kan. Coba kalau sekarang Imam Syafi'i itu hafal berapa hadis gitu. Kemudian menulis berapa kitab. Kalau mau ya membanding-bandingkan seperti itu. Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i lebih hebat mana kalau dari sisi ilmu hadis? Lebih hebat Imam Ahmad dong. Karena Imam Ahmad mengumpulkan hadis sampai sejumlah 26.000 hadis. Sedangkan Imam Syafi'i itu tidak lebih dari 4.000 hadis. Di mana letak hebatnya kalau mau lo dibanding-bandingkan gitu. Tapi saya tidak punya maksud seperti Anda mau membanding, katanya Anda tidak mau banding-bandingkan. Lucu Anda itu orangnya. Ya kalau orang lain Anda boleh dibodohi orang lain itu. Kalau saya nggak bisa dibegituin. Anda itu kalau dibaca semua YouTube-nya berantakan itu Anda itu. Tidak menunjukkan intelektual, tapi apa? Dendam, kusumat, kebencian yang muncul dari hati Anda, bukan keilmuan. Dan itu merupakan komunitas Anda seluruhnya sama dengan Anda. Apa yang dipikirkan oleh Anda sama dengan yang orang lain-lainnya yang anti Wahabi itu. Satu tujuan. Itu loh, kalau mau berpikir lebih jauh. Barangkali ini dari saya. Jadi, coba pikirkan itu mengenai tadi perkataannya Anda mengenai Imam Syafi'i yang dibandingkan dengan Syekh Albani As-Sauqani itu. Anda sudah baca kitabnya Syekh Albani? Sudah berapa yang dibaca? Kalau mau itu. Mensyarah hadis Bukhari, mensyarah hadis Muslim,
mensyarah Sunan Abu Daud, mensyarah Sunan Tirmidzi, mensyarah Sunan Ibnu Majah, Sunan Ad-Darimi, semua disarah itu, termasuk kitabnya Imam Ahmad. Emangnya Imam Syafi'i mensyarah seperti itu? Kalau mau dibanding-bandingkan, jangan konyol lah Anda cara berpikirnya. Kalau mau berpikir yang menyejukkan dong. Kalau cuma mau menyesatkan, saya terlalu bisa menyesatkan Anda itu. Karena saya punya pengalaman dalam kelompok Anda. Itu barangkali ya dari saya. Jika memang mau berangkat dari ilmu, ya berangkat dari ilmu. Jangan berangkat seolah-olah Anda berilmu padahal caci maki isinya gitu. Ini barangkali dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.